seperti Bapa yang berlari menyambut anak bungsu yang hidupnya hancur, hidupnya berantakan, hidupnya kotor, tapi Bapa berlari, ya ubah. Dan ketika dia menyambut anak itu, dia tidak bertanya engkau dari mana, dia tidak bertanya apa yang sudah kau perbuat, bahkan dia tidak pernah menghakimi, dia tidak pernah membalaskan setimpal dengan kesalahan kita. Tapi dengan seperti sama, Bapa itu datang dan memberikan jubah yang baru, memberikan cincin, tanda dikembalikannya identitas sebagai anak Bapa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Amin. Terimalah pengampunan, terimalah penerimaan, terimalah kasih dari Tuhan. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku. Amin, amin. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu ini adalah apapun yang kau butuhkan hari ini. Sesuatu ini adalah apapun. Baik itu pengampunan, baik itu kesembuhan, baik itu penerimaan, baik itu kelepasan. Baik itu pertobatan dalam keluargamu, baik itu kelepasan untuk adiksimu, baik itu untuk masa depanmu. Sesuatu, you name it, Holy Spirit will give to you. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, something happened just now. Something happened just now in our life, in the spirit realm. Amin. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hadirat Tuhan. Buat hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan tidak kebetulan kami boleh hadir hari ini. There's some things happen in our life, in our hearts. Bahkan something happen in the spiritual realism Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak pernah sekalipun Tuhan menyeleksi kami ketika kami datang di hadirat-Mu. Tidak ada satu seleksi, tidak ada satu bahkan interview yang Tuhan ketika kami datang di hadirat-Mu, Engkau tidak tanya kami kau dari mana, kau tidak tanya apa yang sudah engkau lakukan, lihatlah aku sudah lama menunggumu dan lain sebagainya. That's kind of sayings yang seharusnya dilakukan seorang bapa yang menantikan kita sekian lama untuk kembali ke hadiratnya. Tapi tidak ada perkataan bapa sekalipun yang mengkondem, yang menghukum, bahkan memisahkan atau memberi jarak antara kita dengan Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur buat satu kebenaran-Mu yang dinyatakan lewat hadirat-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, setiap daripada kami mengimani Tuhan, what the Holy Spirit already told us just now, apa yang Holy Spirit speak to us right now, Tuhan, itu yang akan kami pegang for the rest of our life, atau mungkin sekedar for the rest of the week. We not be the same Tuhan ketika kami keluar dari tempat ini karena hadirat-Mu Tuhan. That's the all that we need for this life Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur. Kami mau mendengar firman-Mu lebih lagi. Berbicaralah Roh Kudus bagi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Semuanya boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam part 2 dari Come Follow Me. Sekali lagi, Come Follow Me. Me means Jesus ya, karena perkataan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Mari datang ikutlah aku. Dan di part sebelumnya, di part 1 kita belajar tentang
follow Jesus dengan pengampunan, dengan forgiveness. Tambahkan iman kami, yang diperkatakan oleh murid-muridnya berbicara tentang tambahkan iman kami kepadamu sehingga kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami bisa mencabut setiap akar kepahitan, luka, trauma dalam hidup kami. Yang sedikit flashback bisa katakan amin. Amin. Dan hari ini luar biasa, tadi kita juga dibuka dengan kesaksian yang fresh banget dari saudari kita ya, bahwa dia benar-benar meresponi firman Tuhan yang dia dengar, kebenaran yang disampaikan, dia responi dengan pengampunan. Ya, mungkin buat kita simple ya, mengampuni orang yang tidak kita kenal ya kan, penipu tersebut, penipu online tersebut. Tapi sebenarnya take away yang aku dengar dari kesaksian tadi adalah bagaimana Roh Kudus senantiasa mau bermitra dengan kita dalam keseharian kita. Termasuk dalam memberikan pengampunan. Jikalau nih kita menyadari Roh Kudus ada di dalam kita dan tahu bahwa Roh Kudus gak akan betah kalau kita simpen lama-lama kepahitan, luka. Meskipun dengan stranger sekalipun ya. Meskipun dengan stranger sekalipun, Roh Kudus bisa ingetin bahwa hal itu kalau kita keep akan membuat dia sedih, terluka, pribadinya sedih ataupun terluka. Jadi thank you banget buat yang memberi kesaksian hari ini, that's so strong testimony. Nah hari ini, tadi kan come follow me-nya minggu lalu tentang pengampunan. Nah sekarang come follow me-nya secara spesifik kita akan berbicara tentang satu tema yang menjadi tema besar selalu di Shine adalah tentang discipleship. Sama-sama katakan discipleship. Oke, nah akan diambil dari Matius 28 ayat 16 dan 17. Dan kita kayaknya udah sering dengar gitu ya tentang amanat agung. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Nah di Matius 28 ayat 16 ini adalah konteksnya ketika Yesus menuju terangkat ke surga ya. Yesus menuju terangkat ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Di mana Yesus kan sudah disalibkan, kemudian bangkit di hari ketiga dan bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari. Ya, Yesus menampakkan diri berulang kali setelah kebangkitannya selama 40 hari sebelum akhirnya dia naik ke surga. Nah dikatakan di ayat 16 ini, saya bacakan, then the 11 disciples left for Galilee, going to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some of them doubted. Ya. Menarik sekali ketika membaca ayat ini, seolah-olah murid-murid yang menyaksikan Yesus diangkat itu hanya 11. Ya. Di Matius di sini katakan then the 11 disciples. Padahal di kitab yang lain, di Yohanes, kemudian di Lukas, peristiwa ini digambarkan bahwa enggak cuma 11 murid, tapi pengikut-pengikut Kristus yang lain. Ya, kalau teman-teman familiar dengan the series The Chosen, kita tahu selain 11 murid, bahkan ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Nah, ketika di dalam Matius ini disampaikan secara spesifik 11 murid, ternyata yang mau di-highlight oleh Matius adalah ke-11-nya, di antara ke-11 ini, murid Yesus yang dipilih, ya kan, choose, pick by Jesus himself, some of them doubted. 11 orang. Oke, ya. 11 orang aja di antaranya ada yang ragu. Jadi jangan tanya lagi yang grup lebih besar. Mungkin lebih apa ya, takutkah atau apa. Tapi 11 orang di antaranya mengalami keraguan. Menariknya, keraguan di sini teman-teman, dalam bahasa aslinya ada distazo. Ragu di sini bukan tentang unbelief. Ya, kalau unbelief itu udah keterlaluan banget ya. Mereka lihat di Yerusalem Yesus disalib, kemudian bangkit, kemudian bercakap-cakap dengan mereka, bahkan ada yang didatangi Yesus ketika berjalan ke Emmaus 2 orang, ada yang minta colok tangannya di tangan Yesus gitu ya.
kalau mereka sampai unbelief, ini sih bukan murid Yesus ya. Karena mereka menyaksikan sendiri loh Yesus itu disalib dan bersama-sama dengan mereka selama 40 hari. Tapi kata doubt di sini, ragu di sini tentang uncertainty and hesitation. Bukan mereka tidak percaya Yesus. Yesus sudah bangkit, Yesus begitu nyatanya, tapi rasa ragu ini adalah ragu kepada diri sendiri. Karena mereka sadar, sebagian dari mereka sadar bahwa pada saat Yesus disalib, mereka meninggalkan Yesus. Mereka sadar kalau Yesus ini mau naik ke surga, memang sih dia janjikan penolong, tapi penolongnya bentuknya kayak gimana? Ngerti nggak? Jadi ada keraguan tuh dalam bentuk hesitate, ketidakpastian. Dan ragu pada diri sendiri, kalau Yesus pergi meninggalkan, bisa nggak ya aku tetap setia dan lain sebagainya. Dan hal ini adalah hal yang natural, yang wajar terjadi, bahkan jangankan murid Yesus yang udah lihat Yesus mati dan bangkit, kita yang udah genap nih Alkitabnya tentang karya Yesus, karya Roh Kudus, seringkali bahkan aku pribadi juga ada fase di mana aku mengalami keraguan. Keraguan dalam hal apa? Keraguan dalam mengikut Yesus, bukan pribadi Yesus yang tidak powerful enough. Mungkin aku yang sebegitu berdosanya, mungkin kita yang sebegitu jauh dan berdosa dari Tuhan yang akhirnya gak qualified dalam mengikut Yesus. Yang gak percaya, yang ragu-ragu, bukan kita ragu sama Tuhan seringkali, tapi kita ragu sama diri kita sendiri. That's true, that's happen. Gak cuman pada saat kita pertama kali ngikut Yesus, bener gak ya Yesus ini Tuhan? That's another thing. Tapi bahkan ketika kita sudah menjadi Kristen, ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah dimuridkan, kita pun seringkali di-attack dengan keraguan terhadap diri sendiri karena situasi kita. Singkat cerita, ada hal yang juga keraguan yang pernah timbul dalam aku pribadi dalam mengikut Yesus. One of the momentus gitu ya, ada momen yang meragukan adalah ketika waktu itu mau menikah terus tiba-tiba beralih haluan lah pasangan saya untuk menjadi hamba Tuhan. That's a lot of like uncertainty, keraguan-raguan, ketidakpastian, ya kan? Saya pikir saya akan menikah dengan orang yang profesional, yang atau entrepreneur kayak atau apa yang bekerja gitu ya, dan tetap melayani Tuhan. Tapi Tuhan panggil untuk melayani sepenuh waktu. Iman saya waktu itu diuji ya, mengalami keraguan-raguan. But that's a song that bless us together. Karena waktu itu kita tahu nih, kayaknya kalau jadi hamba Tuhan, memang secara logika ada hal yang kita sacrifice dalam hal finansial. So we face financial struggle at that time. Tapi waktu kita berdoa pada Tuhan, ada satu lagu yang kita dapat dari Tuhan. Ya, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan, dan seterusnya. Jadi mungkin teman-teman ya di usia berapapun saat ini, kalian pernah mengalami keraguan dalam mengikut Yesus. Entah tentang masa depan kah, entah tentang pertobatan dalam keluargamu, entah tentang kondisi ekonomimu, itu valid, itu sangat natural. Wrestling with doubt is natural. Ya, ketika kita bergumul dengan keraguan kita, itu sangat natural. Tetapi menariknya adalah Tuhan seringkali tidak menghilangkan keraguan itu atau menunggu keraguan kita hilang baru memberikan instruksi atau tujuan atau perintah. Seringkali dia mau kita melangkah dulu. Dia enggak reject kita ketika kita punya keraguan. Mungkin kalau kita ya sebagai Tuhan sudah mau naik ke surga ya,
mau memberikan amanat gitu ya. Terus Tuhan sense, si ini ragu. Terus kita mungkin kalau bos kita bilang, kamu masih ragu, keluar kamu dari sini gitu kan. Kayak kalau kamu ragu, pergi gitu kan. Tapi enggak, Tuhan tahu bahwa kita semua bergumul dalam keraguan kita. Dan itu wajar, dan itu perlu proses. Karena Roh Kudus akan memberikan mungkin lagu, mungkin firman, mungkin kata-kata dari kakak rohani yang berdasarkan dari kebenaran yang akan menguatkan kita. Tapi Tuhan seringkali tidak menghilangkan keraguan itu sekejap atau menunggu keraguan kita hilang baru memberikan instruksi, tujuan atau perintah. Kita perlu melangkah terlebih dahulu. Karena di ayat berikutnya dikatakan, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all the nations, dan seterusnya. Kemudian kita belajar gini, I'm with you always even to the end of the age. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajar kemudian dan baptislah mereka dan ajarlah mereka apa yang setelahku beritahukan kepadamu. Apa yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka. Di sini kita belajar bahwa di tengah-tengah keraguan kita, kita masih entitled dengan sebuah perintah, sebuah command, sebuah commissions, yaitu menjadi disciples maker. And of course, sebelum kita jadi disciples maker, kita terlebih dahulu harus jadi disciple. Dan make disciples dalam hal ini, itu bukan berbicara tentang converting people or getting supporters yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau juru selamat. Tapi sekedar membuat orang percaya itu mungkin tergolong sederhana. Tapi satu hal yang menjadi tantangan adalah ketika kita membuat orang lain mau mengikut Yesus. See the difference? Kalau orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin bahkan orang agnostik pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, to be a disciples, that's another word, that's another big word yang harus kita pelajari hari ini. Apa sih disciples, apa sih disciples maker seperti itu. Dan dengan perkataan seperti ini, make disciples, itu menunjukkan, mengingatkan kepada kita kalau pemuridan adalah bukan satu hal yang spontan. Uhuy gitu dong. Biasa gitu kalau ada kata spontan bilang, uhuy. Jangan fajar dong sayang, itu bukan, masa kukuk-kukuk dia tadi. Tolonglah, disciples are not so spontaneously created at conversion, ya kan? Murid itu nggak langsung spontan, nggak langsung terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar? Ya kan? Jadi pemuritan, menjadi murid itu adalah sebuah produk dari proses. Katakan proses. Nah, yang serunya proses ini melibatkan other believers. Melibatkan murid yang lain. Kalau kita jadi murid Yesus, kita nggak bisa seperti lone wolf gitu. Solo ranger, nggak bisa. Pemuritan ini diberikan kepada disciples. Ya, dan bukan cuma sekadar converting people to believe to Jesus, tetapi bagaimana membuat orang following Jesus. Dan pastinya kita terlebih dahulu harus memastikan kita udah follow Jesus or not. Dan menariknya, Holy Spirit with us always. I'm with you, bicara mengenai Holy Spirit. Dan Roh Kudus, seperti yang kita udah bahas di bulan Januari, bukan diberikan hanya kepada spesifik orang, atau dia akan berbicara hanya pada saat kita melayani, making a big decisions, even
Untuk transfer orang aja kita perlu Roh Kudus, ya kan? So that's a lot of things yang Roh Kudus mau bermitra dengan kita secara daily. Nah, selanjutnya kita akan rangkum sejenak. Mari kita baca di bahasa Inggrisnya saja. 1, 2, 3. When Jesus says, amin. Jadi ketika Yesus bilang, mari ikutlah aku, ternyata nggak berhenti cuma sekedar kita yang menjadi murid, tapi kita akan menjadi disciples maker. Yang mau katakan amin. Nah, sekarang what does discipleship means? Secara sederhana, pemuridan atau discipleship adalah proses menolong orang lain mengikut Yesus. Proses menolong orang lain mengikut Yesus. Karena memang tujuan dari pemuridan sendiri adalah mengikut Yesus, serupa seperti Yesus. Kenapa hal ini bisa kita kaitkan dengan Jewish konteks, orang-orang Yahudi? Karena pemuridan yang Yesus ambil adalah pemuridan dari Yahudi. Dan sangat menarik ketika kita mempelajari hal ini, teman-teman. Orang Yahudi itu adalah orang yang religius, ibaratnya religius totok gitu, religius core banget, hardcore-nya religius. Kenapa? Teman-teman bisa bayangin nggak? Ini bangsa adalah bangsa yang awalnya dipilih dari seorang namanya Abraham, benar ya? Dipilih dari Abraham, dan Abraham sangat punya relasi dengan pencipta, dengan Allah pada saat itu. Sehingga dia benar-benar memisahkan dirinya dari bangsa-bangsa lain yang percaya pada banyak ilah. Ya. Kemudian long story short, dia harus pergi dari tempatnya dan menduduki tanah yang baru, ya, tanah perjanjian. Nah, bayangin teman-teman, kemudian mereka menjadi budak, dan di perbudakan ini, di bangsa Mesir diperbudak, ngerti? Kemudian mereka satu kumpulan ini melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai mereka, dan itu membebaskan mereka, dan mereka jadi bangsa yang besar, bahkan punya bait Allah, ya, dan lain sebagainya. Mereka sangat tahu identitas mereka sebagai anak Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Makanya mereka arogan. Iya, arogan. Kenapa bisa searogan itu, teman-teman? Bayangin nih ya, secara turun-temurun mereka diceritakan bagaimana Tuhan menyertai bangsa mereka. Jadi mereka tuh sereligius itu. Sangat kalau bisa dibilang ya, bahkan ya dalam kesehariannya, kalau kita lihat di film The Chosen ini, orang kalau dipanggil sebagai rabi, orang yang dipanggil oleh rabi, itu orang langsung bisa dibilang cukup immediate untuk berani meninggalkan pekerjaannya. Kenapa? Karena secara budaya, kalau misalnya di Indonesia, kalau jadi sekarang agak berubah. Kalau jadi PNS, langsung saya tinggalkan pekerjaan korporat saya jadi PNS. Ngerti nggak? Mereka kalau dipanggil rabi, ikut aku, itu udah prestisius banget. Yang lebih dihargai di sana adalah orang-orang yang memegang jabatan keimaman. Orang-orang yang religius, itu yang dipegang, itu yang jadi kompas mereka. Nah, sebegitunya mereka mengagungkan keagamawian. Cuman kita sudah pernah belajar bagaimana pada akhirnya terjadi penyimpangan karena mereka jadinya lebih memikirkan outwards dibanding inside. Padahal ketika Tuhan memanggil bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, dipilih keturunannya menghasilkan Yesus sebagai juru selamat, itu adalah act yang datangnya dari grace, kasih karunia. Abraham sekalipun, siapapun manusia di dunia ini tidak ada yang bisa achieve the standard, yang bisa berhak dibilang
Kalau misalnya waktu itu open tender ya, mungkin bangsa Cina akan bilang gini, Tuhan, ini aja, bangsa Cina aja, kami sangat diligent, jadi pasti Injil itu bisa sampai ke ujung bumi kalau Yesusnya lahir di bangsa Cina, mungkin gitu ya. Tapi kita tahu gitu loh, nggak dipilih berdasarkan performance, tapi dipilih karena kasih karunia. Karena dia setia akan janjinya dan Abraham yang mendapat janji itu. Tapi bayangin, ngerti nggak sih? Kayak keturunannya itu jadi sangat arogan karena merasa mereka dipilih oleh Tuhan. Termasuk dalam hal discipleship ini. Kenapa kita belajar waktu ketika Yesus memanggil Matius, itu Matius langsung meninggalkan meja pemungut cukainya. Karena di satu sisi dia sadar, sebenarnya Yesus ini gak harus pilih aku loh. Kenapa? Karena pada zaman itu, Rabi, nih ya, disciples chose rabbis, except Jesus. Ya, waktu itu kalau Rabi jalan, itu udah sangat, gitu, Rabi ya. Rabi itu sangat wow gitu loh. Sangat wow. Karena mereka sekali lagi mengagungkan posisi jabatan religius. Nah, jadi pada saat itu nih scholar gitu ya, karena kan mereka ada yang ibaratnya yang wajib untuk semua orang Yahudi, tapi laki-laki saja. Laki-laki saja yang membaca Taurat sampai khatam gitu ya, bisa recite. Recite itu apa ya? Recite itu mengulang gitu ya. Membaca, bukan membaca, apa itu recite itu apa? Mengutip. Jadi kalau kalian lihat The Chosen ya, kok mereka bisa ya ngutip kitab Taurat? Karena itu udah gaya hidup mereka sehari-hari. Kan memang di Yosua dibilang kalau duduk, makan, berdiri, pergi keluar kemana, semua duduk, makan, semua harus ngomong tentang firman. Mereka percaya banget sama nubuatan Nabi. Mereka sangat percaya pada kitab Taurat. Nah, jadi singkat cerita nih laki-laki nih yang pada scholars yang udah ikut yang SD-nya lah udah selesai gitu ya, ada SMP sampai perguruan tinggi. Itu kalau kalian pada cowok-cowok pinter gitu ya, kalian akan ngelihat, Rabi mana nih yang paling hype saat ini, viral gitu ya, yang pengajarannya keren. Oh, ada Rabi Jeffrey misalnya, ada Rabi Edwin, ada Rabi Dillon, ada Rabi Rico dan semuanya. Baru datang nih, ujuk, gitu kan. Kalau di film kungfu kan gitu, iya, guru, Sifu, jadikan aku muridmu, ya kan? Iya kan? Pada berguru, tolong wariskan kitab jurus ular gitu ya. Tendangan maut gitu, tendangan 1000 bayangan. Iya kan? Semua itu punya jurus, ya semua punya ajaran dan pengen banget orang itu tuh jadi muridnya. Jadi datang-datang berbondong-bondong. Tapi Yesus itu counter culture. Dia pilih. Dia gitu pilihnya ke Batu Aji, maaf. Bukan Batam Center. Dia pilih ke Galilea. Wah, gitu ya, wah parah. Ya, jadi kalau ada petanya ya, Cece nggak kasih petanya. Jadi ada Yerusalem tuh tempat scholar. Ya, anak UI lah, anak UI. Nah, terus datang Galilea tuh, kelas yang cuman bagian ini. Apa itu fisherman, penjala. Pokoknya nggak terdidik. Makanya nanti kita ada satu ayat yang menyatakan hal itu. Ordinary man gitu. Jadi dipilih nih bukan berdasarkan apa kata dunia memilihnya, tapi Rabi Yesus ini memilih sesuatu yang dibuang orang. Atau seseorang yang tidak layak. Bahkan Matius, pemungut cukai ya, dipilih. Padahal dia waktu itu adalah orang yang dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Nah, menariknya ketika kita bicara tentang pemuritan di zaman Yesus, disciples model his entire life after his rabbi. Makanya kita lihat bahwa mereka meninggalkan kehidupannya untuk mengikuti Rabi. Kenapa? Lagi-lagi Rabi adalah sosok yang penting di masa itu. Apa yang mereka lakukan itu adalah learn the rabbi's teaching, copy the rabbi's actions, live the rabbi's value. Nah, goalnya bukan tentang transfer knowledge, tapi tentang imitations. Sebisa mungkin mereka menjadi seperti rabinya. Dan ketika
berbicara tentang following a rabbi, artinya apa? Living home, job, comfort, bahkan living family loh. Bayangin itu istri Petrus gitu ya. Petrus kan udah beristri. Kok mau aja istrinya? Karena memang di culture itu dipanggil dan dipilih oleh rabi itu satu hal yang luar biasa, extraordinary. Jadi kita pun jadi kayak gue ikhlas dah suamiku dipilih gitu ya kan. Ikhlas gitu. Karena emang seprestis itu dan mengikuti kemana rabinya pergi, being with him day and night. Bahkan mereka punya satu perkataan gini, may you be covered in the dust of your rabbi. Maksudnya apa tuh? Artinya pengikutnya harus follow so closely sampai ibaratnya debu kakinya si rabai itu menutupi kita. Jadi kayak sangat nempel gitu sama rabainya. Sebegitunya tentang bagaimana konteks pemuritan dalam orang Yahudi. Sekarang bagaimana dong dengan kita? Yesus sudah terangkat. Terus kemudian kita harus mengikuti seperti apa? As simple kalau kita bicara tadi panjang lebar tentang pemuritan Yahudi adalah discipleship means total life commitment. Total life commitment. Sederhananya adalah apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, berapapun usia kita, kalau kita mau follow Jesus, kalau kita mau jadi dimuridkan, kita harus total life commitment to be with Him. This is very important. Kadang-kadang kita bilang, oh ya pemuritan adalah menjadi seperti Yesus. But we completely ignore tentang pemuritan Yahudi, to be with Him. Before be like Him, you must be with Him. Enggak bisa be like Him without Him, without daily life with Him. Amin. Dan selanjutnya, Yesus sendiri pernah berkata di Lukas 6 ayat 39 sampai 40. Ini termasuk dalam parables yang Yesus sampaikan, parables perumpamaan. And He spoke a parable to them. Can the blind lead the blind? Will they not both fall into the ditch? A disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. That's a big words tentang perfectly trained. Artinya gini teman-teman, Yesus sendiri pernah bilang soal pemuritan, soal murid dan guru itu adalah seperti ini. Kalau kita harus memastikan pemimpin yang kita ikuti adalah pemimpin yang benar. Karena di konteks ini Yesus tuh menyinggung orang-orang Farisi yang buta. Buta dalam arti buta secara rohani. Mereka malah memimpin orang Israel pada zaman itu untuk malah tidak semakin dekat pada Yahweh, tidak semakin dekat dengan Tuhan, malah semakin berjarak. Ya, karena mereka membuat susah sekali untuk bisa masuk dalam kategori orang-orang yang berkenan, ngerti nggak? Makanya waktu itu Yesus addressing the blind leaders. Nah, di dalam konteks kita sekarang, kita udah tahu pemimpin kita memang secara organisasi Pak Erwin, but we should make Jesus as our leader, our teacher. Amin. Who sees and knows, bukan cuma sekadar tahu, tapi dia menjalankan. Perfect obedience. Ya. Semua Taurat itu digenapi dalam Yesus. Jadi kita tahu sekarang, kita nggak follow blind leader, kita follow Jesus as our leader, our teacher. Nah, selanjutnya kalau kita udah follow our master, our teacher, Jesus, kita perlu memastikan diri kita itu perfectly trained supaya kita bisa jadi seperti guru kita, seperti Yesus. Makanya di sini aku ingatkan lagi bahwa obedience is the way we train ourselves. Dengan ketaatan, dengan spirit
spiritual discipline yang kemarin-kemarin sudah pernah kita bahas teman-teman untuk kita lock in. Karena untuk kita menjadi bisa semakin serupa dengan Tuhan, kita perlu train, ya. Kemarin kita udah pernah bahas bedanya train and trying. Kalau train berarti memang nggak bisa proses, which is latihan supaya bisa. Dari yang nggak berotot, datang ke gym, bukan buat sekedar selfie, kemudian berjadi berotot. Nah, train. Tapi kalau kita trying, mentalitas kita, mengampuni, aku coba deh. Kalau coba sekali, sakit, gak usah deh sakit kok. Gak mau aku mengampuni, sakit gitu. Nah, itu karena kita trying. Kalau trying gagal, kita gak mau coba lagi. Tapi kalau train, kita udah tahu, oh memang gue gak bakal bisa saat ini. Tapi kalau gue latih, aku terus perkatakan pengampunan. Setiap hari aku ampuni si A, aku ampuni. Dia nyakitin lagi dan seterusnya. Maka kita akan train to forgive. Ya. Train to baca Alkitab setiap hari. Jangan coba, kalau coba memang suka ngantuk. Tapi kalau kamu latihan, kamu satu hari akan bisa menikmati spiritual disiplin tadi. Nah, tapi kita juga harus selalu ingat bahwa kita baca ayatnya sama-sama, as they witnesses the bold courage of Peter and John, especially when they discovered they were just ordinary men who had never had religious training. Then they began to understand the effect Jesus had on them simply by spending time with Him. Balik lagi, makanya tadi, to be like Him, we must ensure we are be with Him. Ketika kita tadi obedience mungkin terkesan kayak training, kayaknya berat banget. Kita juga tahu sebenarnya training di dalam spiritualisme, di dalam Kristianisme adalah training and surrender. Karena kita tahu sekuat-kuatnya, seberupayanya kita, hanya kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita. Amin. Dan itu yang membuat hati kita tetap rendah hati. Entar jatuh-jatuhnya kayak orang Farisi. Bisa melakukan segala low-nya lakukan ini, baca Alkitab mungkin 10 pasal setiap hari. Kemudian dia ikut doa fajar, ketika dia ikut lagi tapi kalau tidak berdasarkan spending time with Jesus, with the Holy Spirit, tidak karena dia surrender, cuman sekadar pengen tunjukin aktivitas keagamawian, maka kita akan jadi sombong. Training, obedience, and surrender must go in hand supaya kita berprogres, tapi tetap punya hati yang rendah hati. Yang mau katakan amin. Selanjutnya makanya kita akan simpulkan lagi di poin yang kedua ini adalah baca sama-sama bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. It's not about trying, it's amin. Jadi kita sama-sama ya berlatih, kita sama-sama surrender untuk bisa menjadi seperti Yesus. Selanjutnya tentang discipleship tadi, more or less, kita tadi bicara tentang bagaimana kita dimuridkan secara pribadi. Kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya ketaatan, itu horizontal ya. Bagaimana kita bisa menjadi bersama-sama dengan Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. Nah, sehingga kita perlu belajar tentang discipleship is relational and generational. Karena sekali lagi salib berbicara tentang dua posisi di mana kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Apa yang terjadi begini teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa discipleship need others disciples. Discipleship itu disampaikan kepada murid. Banyak murid, bukan tentang satu orang. Karena itu kita perlu they devoted themselves to be
to the apostle teaching. Jadi pengikut-pengikut Yesus, setelah Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya begitu berani, seperti tadi dikatakan Peter and John, bahkan Petrus pernah berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat. Pengikut-pengikut Kristus yang baru ini dalam tanda kutip mengikuti ajaran dari para rasul dan berfellowship bersama dengan disciples yang lain. Jadi di sini kita perlu belajar. Dan dikatakan bahwa all the believers were together and had everything in common. What is the common? Yang membuat common adalah mereka menjadi seperti Kristus, seperti Yesus. Makanya orang Kristen, kenapa ada kata Kristen? Itu karena serupa dengan Kristus. Pengikut-pengikutnya itu dibilang Kristen, Kristus. Karena apa? Karena mereka seperti Yesus. Cara bergaulnya, cara berkata-katanya, cara berdoanya. Karena itu sekarang, di gereja sekarang, di anak-anak muda sekarang, kita harus belajar merendahkan hati kita untuk be planted in a discipleship community. Amin. Karena ide tentang gereja, gereja dan keluarga itu inisiasinya dari Tuhan. Makanya makanya Yesus sendiri pernah berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Tapi kita tahu ya teman-teman, seperti halnya dalam keluarga. Sekarang lagi ngetrend apa? Marriage is scary. Apakah itu artinya keluarga itu jelek? Apakah pernikahan itu busuk? Enggak. Tapi karena kita begitu banyak melihat hal-hal yang negatif, baik itu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, sehingga kita melabeli marriage is scary. Nah, sama halnya dengan gereja. Gereja juga, pokoknya setiap organisasi, setiap kesatuan yang di dalamnya adalah manusia, pasti ada flows-nya. Siapa di sini yang berani bilang keluargaku sempurna? Gak ada kan? Setiap keluarga punya ceritanya masing-masing. Punya positif, punya negatifnya. Nah kalau kamu aja bisa nyadarin keluargamu aja gak sempurna, apalagi gerejamu. Yang isinya latar belakangnya amburadul, campur-campur. Negatif banget amburadul gitu ya. Oke, jadi jangan sampai kita terjebak sama pengalaman di masa lalu atau apa yang kita lihat bahwa gereja itu isinya munafik. Ya emang ada sih yang munafik, tapi enggak semua gereja isinya munafik. Ngerti gak sih? Keluarga itu, membangun keluarga itu sulit, jadi enggak usah marriage is scary. Karena banyak perceraian, bukan berarti idea of marriage is bad. Balik lagi, keluarga dan gereja itu adalah unit yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ada berkat. Kalau kita memang menjadikan keluarga dan gereja itu senternya Kristus. Kalau senternya uang, ya wajarlah gereja itu jadi mata duitan. To be honest. Nah sekarang makanya kita tahu bahwa tadi harus apa? Discipleship bicara tentang kita harus tertanam. Dan yang kedua adalah harus ada pertumbuhan. Sama-sama katakan pertumbuhan. Ya, semuanya itu di Efesus 4 ayat 12 sampai 13 di terjemahan sederhana Indonesia. Semuanya itu diberikan supaya kita bisa mempersiapkan dan melengkapi umat Allah. Semuanya ini konteksnya bicara tentang peran-peran dalam gereja. Gembala, nabi, rasul, dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar masing-masing anggota dalam gereja dapat saling melayani. Katakan saling melayani. Dan seluruh anggota tubuh Kristus semakin bertumbuh. Dan seterusnya semakin sempurna seperti Kristus. Di dalam ayat ini kita belajar satu hal teman-teman. Setelah kita tertanam di dalam satu komunitas, seharusnya satu hal yang natural yang akan timbul ketika kita udah belong adalah kita punya kerinduan untuk melayani. Dan melayani itu membantu pertumbuhan kita. Growth comes through serving. Ya. Karena Kristus sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Karena itu kita hari ini akan belajar satu hal lagi yang sangat bergaung di dalam hati saya adalah ministry of presence.
Apa sih Ministry of Presence ini teman-teman? Tadi kan dikatakan supaya mau bertumbuh kita harus punya kerinduan untuk saling melayani. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat satu video. Boleh videonya ditampilkan terlebih dahulu? You were saying about the law. What's going on? Who is this? My sister, Mary. Mary! Spikenard. Mary, what are you doing? You're letting your sister touch his feet. That's degrading. Have you heard nothing of what the teacher has said? All right, this is enough. Jesus. Once again, Shmuel, there is no law in Torah commanding that a woman cover her hair. It's just tradition. You're commending her? Excusing her? Shmuel, we don't know this family. It's not our place. Blessed are you, King of the universe, for you have done all things well. Yusuf Fernand, we need to leave. No. Rabbi Shmuel, I understand, but we have to... Performing an inappropriate act openly, without shame. And he is allowing it while being called God. We can't be found out for having witnessed it and done nothing. Kita akhiri videonya. Kembali lagi ke slide-nya. Itu adalah cuplikan dari part The Chosen tentang Mary of Bethany. Maria dari Betania, kota Betania, saudara Lazarus dan Marta. Teman-teman, Mary ini atau Maria ini, kita tahu ya, ada satu cerita di mana dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus, padahal Martanya sibuk lagi melayani murid-murid dan melayani Yesus melalui makanan dan lain sebagainya. Itu di Lukas 10 ayat 39. Kemudian dia juga mengalami di mana Maria jatuh tersungkur di kaki Yesus ketika dia minta supaya Lazarus dibangkitkan. Saudaranya yang dia kasihi dibangkitkan dari kematian. Itu di Yohanes 11 ayat 32. Maria yang sama yang tadi kita lihat di Yohanes 12 ayat 3 adalah Maria yang mengurapi kaki Yesus. Ketika Yesus saat itu sudah mendekati, dia akan disalib. Nah, seringkali nih teman-teman, ketika kita sudah captivated by the teaching of the Holy Spirit by Jesus, kita udah mendengarkan ajaran Yesus, kita udah dimuridkan, kita udah mengikuti Yesus. Seringkali kita merasa sepertinya sudah cukup untuk melayani pribadi Yesus secara pribadi. Dan tanpa perlu mengekspresikan penyembahan kita kepada orang di sekitar kita atau kepada publik. Nah, Ministry of Presence ini berbicara seperti apa yang dilakukan oleh Maria tadi. Percayalah teman-teman, your presence, kehadiranmu, itu adalah bentuk pelayanan. Kamu dengan rendah hati datang konsisten pada ibadah, pada pertemuan cool. Mungkin seringkali kamu menganggap itu sebagai rutinitas. Tapi itu adalah bisa menjadi bentuk pelayananmu, bentuk penyembahanmu. Berapa orang di sini yang pernah diberkati ketika melihat orang di sekelilingnya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka mengangkat tangan. Bahkan mungkin kita tahu hidupnya gak baik-baik aja. Dia belum punya kerjaan. Dia masih bermasalah di rumahnya. Tapi dia tetap datang dan tetap mengangkat tangan. Dia tetap memuji, menyembah. Atau berapa dari kita yang pernah diberkati ketika di cool kita merasa didengarkan.
orang yang sama yang datang setiap minggu, duduk dan mendengarkan dengan penuh atensi keluhan dan kesusahan kita. Itu adalah bentuk dari ministry of presence. Kehadiranmu yang otentik adalah bagian atau bentuk dari pelayanan. Kamu gak perlu langsung ada di depan sini melayani atau menjadi usher dan seterusnya. By the way, kita masih buka. Tapi sesederhana kamu tetap hadir secara konsisten, itu adalah bentuk pelayanan. Sesederhana kamu mengekspresikan kasihmu kepada Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat firman, itu adalah bentuk pelayanan. Dan kita tahu apa yang diberikan oleh Maria itu minyak yang sangat mahal. Diperhitungkan itu setara dengan 1 tahun gaji. Ya, sebegitu mahalnya, dan dia menyerahkannya itu, dia basuh kaki Yesus yang padahal biasanya ketika orang Yahudi datang untuk datang satu rumah, dia akan ada air, kemudian hanya dikasih setetes minyak untuk membersihkan. Tapi dia curahkan semuanya full oil. Kemudian dia basuh dengan, bukan dengan kain tapi dengan rambutnya. Sebegitunya tentang total life commitment. Kita bersedia nggak memfollow Jesus sampai mungkin kamu merasa ada hal-hal dalam dirimu, kenyamananmu, hal-hal yang berharga dalam hidupmu diberikan kepada Yesus. Dan ingatlah, tadi ada kan begitu di mukanya begitu. Itu karena the smells, the fragrance smells ya. Bau dari minyak itu sangat pekat sekali. Sampai Yohanes menuliskannya secara spesifik. Baunya itu memenuhi rumahnya. Kehadiranmu yang sederhana itu bisa mempengaruhi atmosfer saat kita menyembah. The smells of sacrifice, pelayananmu itu berdampak, impacting others. Mari kita belajar di sini teman-teman. Kita baca sama-sama dalam bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. And others is the way we become disciples maker. Melayani Tuhan dan sesama adalah cara untuk kita menjadi disciples maker. Untuk menolong orang lain mengikut Yesus. Dan disclaimer-nya, melayani sesama dan Tuhan sesederhana you are being presence. Ministry of presence. You are minister of God. Kalian semua terlepas dari aktivitas apapun yang kalian lakukan ketika hari Minggu. Kalian adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Saya boleh panggil para singers untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian ini teman-teman. Semoga hari ini kita bisa belajar makna dari discipleship, dari pemuritan itu sendiri. Tuhan Yesus. Mari kita teduhkan hati. Yesus.